Bahannya pasti ada di rumah. Nah, cuma bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat. Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini langsung aja kita iris tipis-tipis kayak begini. Lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung ya. Ini juga sama, kita iris tipis-tipis juga. Di sini aku pakai cabai merah besar, kita pakai 3 sampai 4 buah. Saran aku kalau pengen warnanya tampak lebih merah, ini digiling ya teman-teman ya. Tapi kalau pengen jadi varian, kita cukup potong kecil-kecil aja kayak gini nih. Lanjut kita tambahkan 1 buah tomat, ini juga kita potong aja, kita belah jadi 4 atau 8 bagian kayak begini. Kalau udah langsung aja kita sisihkan. Di sini aku siapin piring dan di sini aku ada Ajib sarden ya. Harganya murah banget, kalian boleh cek di bawah sini. Untuk rasa ya mungkin gak terlalu jauh-jauh beda dengan sarden atau sarden ABC biasa. Dan harganya jomplang banget. Cuma ya begitu, dari harganya segitu untuk ikannya juga banyak yang hancur kayak begini. Tapi no problem ya, yang penting ada sardennya. Kuah sarden itu kan kita lebih mentingin ke kuahnya daripada ikannya, kalau aku sih gitu ya. Dan ini langsung aja kita bersihkan kalengnya secukupnya aja. Dan ini udah bersih. Kalau udah bersih langsung ini lanjut aja kita masak ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita siapin penggorengan, tambahkan secukupnya minyak goreng dan langsung aja kita goreng untuk sardennya ya. Nah, ikannya ini harus digoreng teman-teman. Jadi kalau kalian yang biasanya masak ikan sarden tanpa digoreng, cobain digoreng dulu ya. Rasanya jauh lebih enak karena ikannya jauh lebih kokoh, jauh lebih ada crispy-crispy, gurih-gurihnya itu lebih nambah ya teman-teman ya kalau digoreng seperti ini. Nah, ini karena dia meledak-meledak, pastikan kalian tutup sambil ngegorengnya ya. Dan kalau udah mulai kecoklatan bagian bawahnya itu udah ya teman-teman ya, boleh dibalik dulu dan boleh ditunggu sebentar. Tapi begini aja udah cukup menurut aku. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Masih pakai penggorengan yang sama, langsung aja kita tumis bawang dan cabenya dulu ya. Kita masukin dulu aja, kita matengin dulu sampai bawangnya wangi atau agak sedikit matang dulu. Kalau udah mateng baru disusul dengan tomatnya. Dan ini menurut aku udah mulai mateng ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita masukin tomatnya. Dan setelah itu langsung aja kita masukin saus sardennya teman-teman. Kita masukin semuanya ya. Kalau menurut kalian ini masih terlalu kental, ini boleh ditambahkan air lagi. Dan biar matangnya agak sedikit lama, biar bumbunya jauh lebih meresap, ini boleh ditambahkan air cukup banyak. Tapi kalau aku pengen tekstur akhirnya tuh agak sedikit kental ya teman-teman ya. Jadi aku masaknya tuh cukup sebentar aja dan airnya nggak usah terlalu banyak kayak gini. Nah, kita aduk-aduk aja seperti ini. Kalau misalnya udah mulai kental, kalian tambahkan secukupnya air lagi. Tapi kalau udah cukup menurut kalian itu udah cukup ya. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan 1 bungkus magic lezat. Boleh diganti royco ayam juga. Dan kita tambahkan juga gula ya teman-teman ya. Gulanya juga sama, setengah sendok teh juga. Buat kalian yang suka asin, untuk garamnya boleh ditambahkan sampai 1 sendok teh ya. Lanjut biar lebih pedas nih, biar kayak sarden ABC, tambahkan 3 sendok makan saus sambal. Dan juga kita tambahkan saus tomat. Nah, ini kita tambahkan juga 1 sendok makan aja udah cukup. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai dia mengental, sampai minyaknya keluar. Nah, ini langsung aja kita tutup ya teman-teman ya. Tapi kita aduk dulu biar dia nggak terlalu lengket. Nah, kita langsung aja tutup dan sesekali kita aduk nggak apa-apa ya.
Dan kalau udah mulai kering nih, nah minyaknya udah mulai ngeluarin cipratan kayak gitu tuh, udah kelihatan bulat-bulat kecil-kecil kayak gitu, itu tandanya udah mulai matang teman-teman. Jadi ini udah bisa kalian angkat dan kalian tiriskan. Tapi jangan lupa untuk ikannya langsung aja kita masukin seperti ini. Kita masak sedikit aja sebentar seperti ini, dan ini boleh kompornya dimatikan ya. Dan beginilah cara bikin sarden ala aku teman-teman, yang biasanya orang cukup dipanasin doang, tapi kali ini cuy dimasak seperti ini ya, biar makin enak makin nikmat. Sarden itu nikmat kalau dimasak dengan benar ya teman-teman ya. Nah ini udah kita biarkan dingin sesaat. Lanjut di sini aku pakai kertas minyak ya teman-teman ya. Kalau ada daun pisang jauh lebih ramah lingkungan. Di sini aku juga ada nori susu nori kayak gini, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Langsung aja nih kita taruh nasinya di atas ini dan kita tatain ya teman-teman ya. Jadi kenapa aku bikin seperti ini? Karena nggak mau bawa kotak bekal ya teman-teman ya. Karena bawa kotak bekal itu repot, udah repot bawanya barangnya itu jadi lebih banyak gitu kan. Dan nanti pulangnya juga harus nyuci, kadang-kadang itu baunya nggak enak teman-teman. Nah saran aku habis makan langsung dibuang aja dengan cara seperti ini ya. Pakai kertas minyak, pakai daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang pakai kertas minyak aja. Memang sih nggak ramah lingkungan, tapi ya daripada kita harus nyuci lagi, mending pakai ini aja. Dan buat kalian nih yang suka berpergian, nah ini salah satu trik atau tips juga buat kalian yang pengen simple gitu kan, bawa makanan habis makan dibuang aja. Nah ini ya teman-teman ya, saran aku kalian juga tanemin pohon pisang di belakang rumah atau di depan gitu kan. Jangan mikirin estetika dulu, yang penting fungsi dulu. Karena kalau daripada kita harus ngeluarin duit buat beli daun pisang gitu kan, nggak seberapa sih, tapi kalau kita beli tiap hari itu juga terjadi namanya kebutuhan teman-teman. Nah biar kebutuhan kita nggak nambah, mending tanam aja pohon pisang satu. Itu nggak perlu tanam lagi, itu bakalan tumbuh dengan sendirinya selamanya asal nggak dipotong ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita lipat-lipat aja kayak nori sushi nori kayak gitu aja. Nah kalau kalian punya alatnya boleh pakai alatnya, tapi karena aku nggak punya alatnya, cukup digulung seperti ini aja ya teman-teman ya. Yang penting bisa ditutup teman-teman. Nah ini biar gampang makannya, ini boleh banget kita potong-potong dulu, karena nanti kita makannya pakai tangan, ini nggak perlu dibawain sumpit lagi teman-teman, pakai tangan aja. Habis makan tangannya tinggal dicuci aja. Nah jadi fungsinya jauh lebih simpel ya. Kita bawa makanan seperti ini, nggak perlu mikirin nanti pulangnya bawa tempat lagi, itu repot banget dan bau teman-teman. Dan ini langsung aja kita tutup seperti ini. Cara ngegulungnya biar lebih ringkas tuh, biar lebih simple nih, seperti ini aja. Gulung, dilipat bagian ujungnya, staples atau ditusuk menggunakan tusuk lidi seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, tuh ini makan begini aja, satu porsi orang itu aja udah kenyang banget teman-teman. Gak perlu bawa kotak bekal ataupun rantang lagi. Tuh cukup simple ya. Dan harga kertas minyak itu termasuk murah banget. Kalian boleh cek juga di pojok kiri bawah sini. Saran aku kalian juga stok ya teman-teman ya, karena selain simple, kalian juga nggak perlu cuci-cuci piring banyak. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Nasi sardennya udah jadi ya teman-teman ya. Dibikin ala sushi kayak gini, rasanya makin nambah nikmatnya. Jadi cukup sekian videoku kali ini. See you the next video. Thank you.